warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila hadrati mu'asyish masyayikhi Masjid Al-Mustafa wa mu'allifi hadzal kitab Mukhtarul Ahadits wal arwahi abaina wa ummatina wa ajatina wa jaddatina wa liqata'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengawasan injil menika kitab Mukhtarul Ahadits sampun dumugi huruf kha. Huruf kha hadis ingkang dipun riwayataken Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim saking Ibnu Umar. Khalifu al-musyrikina akhfu as-sawariba wa awfu al-hiyya. Khalifu nulayono nulayanono sapa sira kabeh al-musyrikina ing wong musyrik akhfu cukuran as-sawariba ing napa kumis bahasa Jawa napa brengos. Nah nggih kula wangen-angen waudal apa ya bahasa Jawa kumis iku brengos. Nah masyaallah matur nuwun kula ketau dalu saestu wangen-angen apa ya bahasa Jawa kumis nggih brengos niku nggih leres. Wa aufulan ngejarno melihara membiarkan al-khiya ing jenggot. Niki hadis menika mungkin sampun umum keranten ingkang riwayataken nggih menika rawahu Al-Bukhari, Imam Bukhari, Muslim pun pasti sahih ya. Hadis menika pun pasti hadis termasuk hadis sahih. Artine napa? Nulayanono niku berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik dalam arti identitas fisik, yakni dengan mencukur brengos kumis dan membiarkan jenggot. Bahkan di dalam hadis yang lain tidak hanya orang musyrik saja, karena di eranya Kanjeng Nabi itu ada orang Majusi, yakni yang menyembah api ya. Jadi khalifu al-musyrikina wal majusiyah, bedakno sira kabeh kalian dengan orang-orang musyrik dan orang-orang majusi itu adalah orang yang menyembah api. Hadis ini penting untuk kita kaji. Ngapunten nggih ibu-ibu menawi ingkang mirengaken ngeten nggih, mangke saged diinfokan ten ngene garwani ya. Mosok ibu-ibu jenggoten brengos lak mboten nah. Iki garwani suaminya. Penting untuk kita kaji karena sudah jadi tren.
orang-orang yang hijrah biasanya yang baru kepingin dari biasanya melakukan hal-hal yang buruk, hijrah kepada sesuatu yang baik, itu kebanyakan banyak yang mengikuti jenggot. Seperti kita ketahui di artis-artis ya, tokoh-tokoh masyarakat seperti ngapunten Tengku Wisnu niku jenggote kan. Tapi juga perlu kita ketahui di luar sana khususnya di daerah-daerah konflik itu sekarang, bahkan sudah beberapa tahun yang lalu, orang berjenggot itu malah identik dengan kaum radikal, gimana? Kaum teroris, gitu. Bahkan panjenengan misalnya ten bandara, ten stasiun, koyo jenggote nomor dewi itu malah jadi pusat perhatian. Ini jangan-jangan juru klambi ini nggak bom. Nah, kata Mas Lutfi ngatanya brewoin, jangan-jangan radikal teroris. Oleh karena itu, padahal kalau kita melihat teks hadisnya adalah kholifu, akhfu, wa aufu, itu semua bentuknya adalah fi'il amar. Fi'il amar itu apa? Kalimat perintah, gitu. Fi'il amar itu adalah definisinya al-amru yadullu alal wujub. Perintah itu menunjukkan atas wajib. Maka sedari awal kalau perlu dipun kaji, bila sebenarnya hukum mencukur kumis brengos dan membiarkan jenggot atau memelihara jenggot itu seperti apa. Kita di Indonesia mengenal 4 madhab, 4 madhab: Maliki, Hambali, Hanafi, dan Imam Syafi'i. Menurut ulama Maliki dan Hambali, haram mencukur jenggot. Ini Imam Maliki dan Hambali. Kalau Imam Hanafi, makruh tahrim. Makruh tidak sampai mengharamkan, tapi sudah agak-agak diharamkan. Maksud itu makruh yang mendekati keharaman. Artinya masih lebih baik dibiarkan, jangan dicukur. Akan tetapi kita yang berada di Indonesia yang sehari-harinya menggunakan mazhab Imam Syafi'i dan yang qaul mu'tamad seperti Imam Nawawi, itu hanya menghukumi makruh. Karena dalam kaidah fikih, dalam kaidah fikih itu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Makanya tidak hanya di dalam menafsiri Al-Quran saja, di dalam menurut hadis, menerjemahkan hadis itu perlu juga ilmu namanya kaidah fikih. Karena apa? Al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu beredar tergantung ilatnya, tergantung faktor ada dan tidaknya ilat itu. Contohnya nopo? Homer niku haram nopo halal?
haram, pasti haram. Padahal khamr niku aslinya terbuat dari apa? Anggur. Nggih, wine. Wes, niki bahasa Madura niki, wine. Khamr, minuman keras, kebanyakan terbuat dari anggur. Kita makan anggur halal maupun haram? Berarti yang menjadikan haram adalah memabukkan. Gini betul. Berarti ilatnya karena memabukkan. Tolak, gini, tolak legen, gini, itu terbuat dari tape. Kita makan tape halal, haram, halal, karena dibiarkan terjadi fermentasi. Wah, niki jenengan niki bahasa ini pun rada dukun. Fermentasi sehingga jadi memabukkan. Gitu kan? Jadi karena ilatnya itu memabukkan sehingga menjadi haram. Gitu. Banyak contoh-contoh seperti narkoba. Gitu. Bahkan bahan-bahannya itu bisa dipakai untuk pengobatan dan lain sebagainya. Apakah ilat itu berlaku pada zaman sekarang? Ngapunten, karena sudah tidak jadi identitas lagi. Nyun sewu, diningali zaman sakmenika nggih. Apakah jenggot ini sudah menjadi identitas orang Islam? Kan boten. Nyun sewu, bahkan nek jenengan semerap vokalis System of Down, wah niki penyanyi rock, niku jenggote luar biasa. Pesepak bola Sergio Ramos, dulu backnya Real Madrid, sekarang pindah di Paris Saint-Germain, PSG Prancis. Wah, itu jenggote brewoknya luar biasa. Padahal dia bukan orang Islam. Gila, banyak petinju MMA, Smackdown, itu banyak yang memelihara jenggot. Jadi karena sekarang itu sudah menjadi tren, bukan sebagai identitas, maka untuk membedakannya bagaimana? Pripun? Kita menunjukkan identitas kita sebagai orang Islam, gitu. Bahwa yang membedakan kita dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu bagaimana? Mungkin kalau perempuan, ibu-ibu muda, mereka yang dengan pakaian terbuka, identitas orang-orang kafir dengan pakaian terbuka, kita dengan pakaian tertutup, membuka aurat, gitu, memperlihatkan tubuhnya dan lain sebagainya, kita dengan menutup aurat, biar ada bedanya dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka hidup foya-foya, kita hidup sederhana, gitu. Gimana? Bahkan sekarang misalkan ngapunten ya, ngapunten, Mas Lutfi yang menikah pun ketinggal jenggotan, ya. Niku nek misalnya dibanding ngapunten Yai Matawil yang tidak berjenggot, pasti panjenengan hormat atau lebih Islam mana? Kira-kira Mas Lutfi kali Yai Matawil. Oh jelas, Yai Matawil akan kita hormati. Berarti identitas keislamannya lebih, kalau melihat fisiknya, tidak hanya yang berjenggot yang dikatakan orang alim, tetapi bisa keilmuan, peribadatannya, perlakuannya, adabnya, akhlaknya,
dan lain sebagainya. Gitu. Mulai ini perlu kita kaji. Bagaimana kalau seandainya yang sudah memelihara jenggot tetap mendapatkan kesunahan dari Rasulullah, karena ini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang perlu kita pegangi memang kaidah fikihnya al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Jadi memang ilatnya itu begitu. Jika panjenengan hidup di Indonesia aman-aman saja berjenggot mendapatkan kesunahan. Seandainya panjenengan hidup di daerah-daerah yang terkenal dengan radikal, apakah itu akan bisa memberikan keamanan terhadap diri Anda? Lebih baik dicukur. Toh ulama 4 mazhab salah satunya ada yang menghukumi makruh, tidak sampai haram. Gitu. Daripada nyawa kita terancam, dianggap sebagai teroris, dianggap sebagai kaum radikal. Tapi di Indonesia kan aman, ada pengajian rame-rame aman, ada kumpulan tibaan, manakiban, tahlilan, di situ banyak orang berkumpul aman. Waktu apa mau kita pakai jenggot ya mendapatkan kesunahan dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini bisa dimengerti nih. Terus nek enten sing jenggoten nggih monggo, nek boten nggih boten enten masalah. Lho, Mas Pak Hadi niki malah brengose sing nek jenggote boten enten. Ya, tapi soboi masjid sudah menunjukkan identitas sebagai orang muslim. Gak mungkin mau kafir mau musyrik soboi masjid kan tidak mungkin. Jadi identitas dulu pada zaman baginda Rasulullah itu karena juga terjadi perdagangan dan sebagainya di Syam untuk membedakan mana kita harus dengan orang Islam dengan orang musyrik. Identitasnya setidaknya kalau bertemu orang Islam ada jenggotnya, orang kafir pakai brengos, itu aja. Karena seiring berkembangnya zaman dan sekarang sudah menjadi tren, tidak hanya orang Islam saja yang memelihara jenggot, mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik juga banyak yang memelihara jenggot, bahkan di model dan lain sebagainya menjadi tren. Oleh karena itu bentuk identitas itu tidak hanya sebagai fisik aja, tapi juga perlakuan kita, keseharian kita, aktivitas kita itu adalah lebih sangat menunjukkan bagaimana kita seorang muslim menghadapi masalah tidak harus dengan emosi, meniru adab-adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dadose kesimpulannya, bila kita mengetahui ada beberapa kawan yang memang memelihara jenggot, ya baik mendapatkan kesunahan Rasulullah Muhammad SAW. Jika tidak memelihara jenggot pun tidak masalah, karena menurut Imam Syafi'i hanya dihukumi makruh. Maka ada sekedhik pengaosan injil menika ingkang saged kula aturaken dumateng panjenengan sedaya sepindah malih niki minggu kliwon wonten kegiatan rutin khatmil Quran. Menawi bapak-bapak dalam satu hari ini pagi sampai siang ada waktu untuk mengikuti, monggo saged maos Quran wonten Masjid Al Mustofa nggih. Makaten ingkang saged kula aturaken dumateng panjenengan sedaya, mugi-mugi wonten guna lan manfaate. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma inna
nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarak. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min ahli khair wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli siyam wa ahli sadaqah wa ahli fikir wa ahli zikir wa ahli salatil jamaah wa ahli tilawatil Qur'an khidmil Qur'an wa amalihi wa ahli birril walidain wa akhlaqul karimah wa la taj'alna wa ayyamna syarifin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli ala